Langsung gue jatuh kan, gue injak gitu, sampai dikencingin juga gue di situ. Anjing. Terus Pas dikencingin tuh, gue kan tadi udah pingsan tuh, dikencingin gue kalau nggak salah itu. Bangun lagi gue di situ. Orang tahu apaan, pokoknya pas punggung gue bolong sih. what's up soy, kembali di channel YouTube gua KKS Kisah Kasih di Sekolah, kisahnya anak sekolah. Sad territory, let's listen. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. Such warrior family. Nah dari balik lagi dari gue Yunus Martin Mamaer, gue datang jauh-jauh nih ke Maja ya, Maja. Jadi ini banyak banget nih orang-orang bilang undang Mamel dong, Mamel sebut dong, Mamel Sasmita. Gue bingung nih, Mamel sebut yang mana, Mamel Sasmita yang mana. Langsung aja gue datengin nih. Mamel mana yang 579 ya? 579. Mel, kan rumah lu kan di Rangkas Belitung nih, di Rangkas di Maja. Kenapa lu? Gue ceritanya yang Sasmita dulu kita sebut aja dulu Mel. Nih, jadi yang benar-benar sekolah STM 579 ya ini nih Mamel nih. Jadi dia pernah sekolah dua-duanya, bukan gabungan lagi, sekolah dua-duanya. Awal masuk sebut tahun berapa Mel? 2007-2008 loh. Cukup muda ya kalau dari TW. Mel, kenapa lu milih Setiabudi sih Mel? Kan di Maja banyak tuh sekolahan. Kenapa lu milih Setiabudi Mel? Awalnya sih gua nih ya mau masuk pijer sebenarnya. Awal itu mau masuk pijer. Berhubung kejauhan. Jauh Serpong ya. Jauh. Nah dari situ gua didaftarin ke SMA Maja sama temen gua. Udah masuk. Udah ikut apa sih kalau ini tuh? MOS. Ikut MOS tuh gua sehari. Udah masuk SMA Maja gua sehari. Terus pas itu gua ngolekin anak-anak yang baru masuk lah, yang nge-MOS di toilet. Udah ngolekin. Tanda ya. Gua ketahuan tuh sama osisnya apa sama guru. Ya udah gua lari. Belum sempat lulus sekolah, baru 1 hari udah cabut. Udah cabut gua. Habis itu gua mikir, gua sekolah kemana lagi ya, anak-anak banyak yang kesebut. Nah, habis itu gua masuk sebut. Sebenarnya kepepet awalnya. Coba kalau si OSIS gak gaduh dulu lanjut di SMA gua tadinya. Kita lari dari takdir ke takdir ya Mel ya, bukannya kita ngindari takdir. Oke. Nah, pas disebut itu maksudnya lu udah banyak yang kan katanya teman-teman lu udah pada kesebut nih. Itu senior lu memang ada disebut banyak. Senior sih nggak ada. Memang lu modal sendiri ke sono. Kalau dulu sih ya emang gua didikan tuh anak bijer lah, Big Buri sebenarnya. Oh, SMP lu didikannya bijer ya? Didikannya pas tahun-tahunan anak bijer lah SMP gua. Di situ. Cuma ya gua gagal kepepet aja tuh masuk sebut. Gua juga waktu pernah ke Maja kan pernah diajak sama lu bijer banyak perusahaan bijer semuanya. Oh, memang lu tataran bijer ya? Tataran bijer sebenarnya. Nah, masuk Setiabudi itu ada tataran nggak sih, Mel? Atau lu yang natar kelas 2, kelas 3 lu? Pertama masuk sih, tuh langsung bengep lah muka gua sama abang-abangan. Kenapa, Mel? Sama lu nih, sama kelas ya kan dikira kan gua kan cepu lah kalau ini makan ya. Karena lu bilang lu tataran bijer. Iya, tataran bijer pertama. Terus nyokap gua itu punya warung juga di stasiun Tiga Raksa waktu itu. Jadi gua kan nongkrong di Tiga Raksa terus. Ya dipikir ya gua cepu lah atau apalah pertama masuk bijer. Pertama masuk sebut itu. Langsung disiksa gua sampai bocor. Tanya gua ya mau cabut kata gua ya kan, mau keluar lagi gua mikir ya kan. Gua lihat aja ntar gua buktiin ya kan siapa yang paling ini disebut lah kata gua kan. Jadi gua di situ nggak kalau anak-anak sekarang sih digebukin dikit langsung baper ya kan. Iya. Gua dulu nggak, gua habis digebukin malah gua nekat. Gua lihat aja ntar gua yang inilah hebatnya. Lu tuh flag banget dan Mel hidup lu. Awalnya aja lu golekin terus sampai sore lu digebukin. Nah, terus tataran pertama kemana Mel sebut? Tataran pertama itu gua yang pertama ngajak gua itu namanya Irel itu. Ya, kelas 3 ya? Kelas 3 dia anak Bojot. Bojot dari mana? Cikande. Oh, Cikande. Oke. Jadi awalnya tuh si Irel tuh ngajakin Mel. Ngajakin naik kereta. Oh, naik kereta. Naik kereta itu ke Parung Panjang doang sih. Parung Panjang balik lagi gitu. Oh, ngetes gitu doang. Oh, tatarannya dulu tahunan lu nyari pelajar lah ya di tes dan alhamdulillah akhirnya nggak ada pelajar. Nggak ada. Akhirnya balik lagi tuh. Balik lagi. Oh, dulu bener-bener dijadiin ini pion banget ya kalau di kelas 1 ya. Pas sudah itu kan penataran gue itu dijatah lah ya kan,
dalam seminggu itu harus dapat jaket baseball minimal 10 kalau nggak salah. Nggak jaket baseball kayak jaket Kelas 3 lu tukang baju kali ya. Jadi kasih jatah. Nah, itu kan bisa dijual lagi. Kalau dulu kan Jadi lumayan. udah mulai targetin ya Mel. Targetin. Kalau dapet jaket jelek gak mau dia. Oh yang penting ini jatah yang penting jaket semua ya. Iya. Oh oke udah dok. Lu kalau jelek ulang lagi enggak ya tetep ya gitu. Akhirnya dapetnya Dapat kalau nggak salah 8 apa berapa tuh ya? -2 dong. Dapat 8 sih ya, itu diwajarin sih, namanya juga baru masuk ibaratnya. Tapi lu belum masuk aja 8 ya Mel. Dapat 8 kalau nggak salah itu. Akhirnya tuh anak-anak kelas 2 kelas 3 lu oh ini benar nih dia nggak punya anak gitu ya. Baru masuk sih ya ibaratnya kelas 2 kelas 3 juga udah pada kenal lah. Pertama masuk kelas sebut juga kan setelan gue udah beda dari yang lain ibaratnya. Ya rambut gue pangin gitu. Iya, belum masuk rambut pang gue kan. Celana udah gantung gitu. Jadi udah kecil banget ya. Iya, baru pertama masuk juga udah pada tahu, gampang dikenal gitu. Oke, Mel, gue mau balik lagi. Kenapa dulu dipanggil Mamel? Apa memang nama KTP lu Mamel atau apa? Pertama gue dipanggil Mamel itu gara-garanya gue doyan makan. Mamel itu kan makan melulu. Oh, singkatannya makan melulu. Itu dari SMP atau SMA? Enggak, pas STM doang. STM. STM doang. Ini lu makan mulu ya, orang lagi tatar lu makan mulu ya. Doyan makan lah ibaratnya, kalau ya ibarat jalan kemana gitu kan. Oh, minta ke ya. warung makan gitu apa, makan mulu. Jadi dibilangnya Mamel. Iya, makan mulu singkatan. Oh, gitu. Nah, Mel, sukanya lu di Setia Budi apa sih, Mel? Yang berkesan banget sih. Berkesannya itu berangkat pagi ngolekin cewek dapat duit banyak. Yo. Jadi tradisi lu masih belum lanjut lagi ya. emang enak itu. Dari rumah nggak bawa duit juga dapat duit banyak gua sekolah. Itu kerja ya. Jadi pulang ada hasilnya ya. Sempet gua mikir apa gua ngerikit motor aja gitu ya. Sekarang bangun rumah gitu ya. Lumayan 3 tahun udah jadi angsuran langsung ya. Enak dulu itu ngolekin cewek tuh pagi-pagi gitu kan. Pagi-pagi. Cewek Di stasiun ya? bukan di Maja, di pertigaan Maja itu. Oh. Jadi laki cewek lu babat nih. Babat laki cewek. Malah enakan cewek yang ngolekin. Pasrah ya. Bukan pasrah, kalau cowok kan waktu itu kan dikolekin kan ngasih 1.000 2.000, kalau cewek kan goceng gitu ceban. Nih Mel, seneng. maaf itu yang lu kolekin itu anak Setia Budi juga atau sekolah lain? Sekolah lain, anak SMK 2, SMA 1, SMA 3. Dia ngelawan gak sih Mel di kolekin itu? Lu pakai puisi-puisi kan dia jadi Enggak ada. Alhamdulillah jadi anak-anak juga ngerti tahu lu ya Mel. Udah tahu dari SMP lah ibaratnya udah kenal lah ya. Bukan bandel sih ibaratnya udah kenal lah. Orangnya lu humoris juga termasuk gimana orangnya lucu ya. Kalau dulu mau lucu mulu. Nah Mel, dukanya disebut apa Mel? Gua denger nih, lu katanya pernah disayun terus teman-teman meninggal. Bener gak sih itu isu? Sebenarnya sih bukan ninggal juga. Gimana, itu kan gua mau lurusin ceritanya, anak kan bilangnya itu katanya ditinggal. Sebenarnya cerita versi lu gimana Mel? Itu kan ada kejadian ada 2 kali gua gitu. Yang 2 kali? 2 kali, yang satu di Cikande, yang satu lagi di Tenjo. Yang Cikande itu Mel? Yang di Cikande, kalau yang di Cikande emang tuh gue di rumah tuh udah feeling, gue tuh udah nggak pengen ribut lah, nggak pengen ribut, tapi anak-anak maksa, tanya aja lah jalan lah nggak asik kalau nggak lu, ya udah gue maksain jalan, pas ribut sebenarnya udah mau menang sih, itu udah mau menang. Lawan apa Mel? Kawan gue tuh si Jebot namanya kan, pas itu dia jatuh. Enggak, lawannya apa? Lawannya Korpri. Oke. Si Jebot jatuh tuh. Jebot jatuh. Pas gua tarik kan dia gua bangunin. Dia kan refleks kan habis jatuh kan bangun dia lari ke belakang. Anak-anak refleks kali ya, lari semua. Oh gitu. Lari semua. Sebenarnya bukan ninggal, lari semua, kaget mungkin anak-anak. Terus lu pas gua nengok ke belakang udah sepi. bocahnya? Iya. Udah pada lari. Jadi gua pas ngikut lari dari samping lah tuh, nggak tahu gembelan, nggak tahu tukang ojek gitu mah. Pokoknya langsung di situ gua langsung nggak tahu pakai balok tuh apa tuh, langsung gua jatuh kan, gua injak gitu, sampai dikencingin juga gua di situ. Anjing. Terus Pas dikencingin tuh, gua kan tadinya udah pingsan tuh, dikencingin sama dia kalau nggak salah tuh, bangun lagi gua di situ. bawa kencingnya kali Mel? Gua kencing emang kena air kan, kepala kan kalau udah ini kan kena air kan, balik lagi bangun gua tapi anak-anak Korpi sama gembelan juga udah cabut, langsung pada cabut kan, lihat gua bangun lagi kali ya kan. Lu disayurin pakai apa aja Mel? Nggak tahu sih kayaknya klewan atau apaan, pokoknya pas punggung gua bolong sih kayaknya pakai besi. Tapi gua nggak sadar tuh punggung gua udah bolong. Lukanya mana?
Kok nggak ada? Mel kok nggak ada? Cuman bolong dua udah. Biasanya kan kalau di sini ada lah itu ya. Setiap Budi nggak mungkin kosong-kosong banget ya Mel. Akhirnya bocah balik lagi tuh ngeliat Nah, pas itu yang balik lagi tuh cuma si Rotor, kalau nggak salah si Rotor masih apa ya, cuma jemput gua doang. Gua sih normal waktu itu, habis susah itu normal, nggak ngerasa apa-apa. Habis itu gua balik nih ke rumah si Kipli. Udah di rumah si Kipli, gagarnya gua minum air tuh. Pas minum air putih, Iya. pas minum air putih, kok kata gua susah amat nih mau ngomong ya kan. Mau ngomong susah. Iya. Terus badan, kok kata gua punggung gua dingin banget ini. Dibuka sama bocah ya kerjanya ngocor. Oh berarti Pingsan tak koma lah ibaratnya, nggak tahu berarti isu ya lu tektok ya. Udah luntur itu. Bentar ya. Nah Mel. Nah selain itu di mana tadi lu Tenjo ya? Tenjo. Kenapa tuh Mel kejadiannya? Kapan? Kejadiannya sih waktu pas habis UN, kalau nggak salah pas habis UN angkatan tahun berapa tuh ya, lupa gua. Oke. Berarti tuh lulusan Mel? Pas lulusan Kelas 3 2 lu ya? kelas 3, gua kelas 2 kalau nggak salah. Iya yang lulusan tuh anak kelas 3 lu lah. Gimana Mel ceritanya? Ceritanya kan waktu itu si Temon, kalau nggak salah si Temon itu jemput ceweknya, nggak tahu ceweknya atau temennya tuh anak patir, katanya mau bagiin surat undang. Sama si Tile jemput si Irma, nggak salah itu. Iya. Pas baru kan mau balik ke Rangkas nih di stasiun Serpong, itu udah ada anak-anak bijer patir. Oke. 3 BSD itu udah ngumpul, tapi dia nggak berani langsung mantekin. Mungkin dia udah callingan lah hebatnya. Mantekinnya di Tenjo aja kan, kalau Tenjo kan kampungan dia. Oke. Pas udah nyampe di Tenjo tuh ya langsung ribut sih, langsung kejadian ribut. Kalau nggak salah 3 orang yang itu anak bijer itu mah anak-anak sekolah udah kabur semua. Oke. Dia ngebalikin lagi tuh sama tukang ojek. Setelah tukang ojek sempet gue ributin juga, tukang ojek jebol juga, nggak tahu warga lah mungkin ya kan, bawa warga sampai lurah-lurahnya kalau nggak salah tuh. Sampai gue dipegangin tuh kan, gue digebukin tuh. Pas gue mau ngeliat gitu kan, si Temon sama si Tila itu lari. Ya mau balik lagi juga gimana kan masa ada Karena warga lawannya kan. Warga banyak banget waktu itu. Gue cuma bisa teriak gini doang, Mon, le. Dia udah ya mau balik mungkin gimana ya kan? Tapi serius. Oke. Iya mau balik lagi gimana ya kan, ngeliat warga rame. Ya udah di situ habis gue digebukin. Yang kenapa ya? Bocor, yang kenapa mata gue apa mau keluar waktu itu. Habis digebukin tuh diinjek-injekin sampai mungkin lah nggak ada muka gue udah jelek, emang udah buat jelek. Udah hancur tuh waktu itu. Udah sempet pingsan tuh gue sempet pingsan. Udah gitu gue dilempar lagi ke kereta kan sama warganya itu. Lempar gue ya, naikin ke kereta. Pas di kereta gue bangun lagi. Di kereta digebukin lagi gue sama pedagang, dikira tuh copet tuh apa ya kan, di kereta digebukin lagi. Begitu sebelum stasiun 3 Raksa gue dilempar tuh. Lagi kereta jalan? Iya, kereta jalan gue dilempar sama pedagang. Dilempar, jatuh gue di situ. Gue nyari rumah terdekat aja minta tolong ya kan, minta diobatin. Oh, sempat bangun juga Mel? Abis dilempar? Bangun lagi. Gue minta tolong, kalau nggak salah tuh ibu-ibu lah, mama lihat. Curiga gak sih lu? Terus Minta tolong ya kan, minta tolong sama mama tuh, tolongin lah sama mama itu yang diobatin. Terus mama itu nanya ada nomor telepon yang bisa ditelepon nggak. Gue itu ingatnya nomor siapa ya, nomor Remi atau nomor siapa tuh, nomor si Boim ya kalau nggak salah. lu kasih itu langsung? Suruh gue kasih itu nomor Boim. Nelpon ya kan, yang anaknya mama itu. Iya. Jemput gue di situ sama si Boim. Di daerah 3 Raksa? Daerah 3 Raksa. Situ jemput sama Boim, udah gue dibawa ke rumah sakit. Terus apa lagi? Aduh. Berarti lu abis itu tuh lu sempet koma katanya Mel? Yang koma mah yang waktu di Cikande gue. Kalau itu sadar? Cuma masuk rumah sakit doang, diobatin doang. Cuma masuk rumah sakit ya? Walaupun dilempar, dipukulin di luar dalam ya kan? Cuma masuk rumah sakit doang ya Mel? Masuk rumah sakit doang udah. Nah itu lukanya tuh disebut. Nah Mel, kan gue dengar kan lu katanya veteran sebut terus masuk Sasmita. Itu kenapa lu milih ke Sasmita? Bukannya nyari sekolah yang lebih baik lagi atau lebih dekat lagi
Kenapa pilihnya Sasmita? Memang lu batu kalau ya. Bukan batu, gue masuk Sasmita sebenarnya waktu itu dikompor-komporin sih sama alumni Sasmita juga si Siapa? Kamal. Terus kalau nggak salah Wendy sama si Keli, kalau nggak salah 3 orang itu yang ngompor-ngomporin. Oh berarti lu itu anak 2009 ya terus asal itu kalau 2009 berarti lo kemarin udah masuk Sasmita aja gitu. Kompor-komporin. Itu gue kan nunggu tahun ajaran baru tuh mau masuk Sasmita. Iya. Gue sempat nyoba-nyoba sekolah lain. Gue sempat mau masuk ke Yasrib. Cuma iseng doang, iseng panjang ya. Gue iseng ngajak si Doni tuh masuk sekolahnya Yasrib pas lagi belajar. Ya kan gue pura-pura sama kepala sekolahnya. Gue ya kan ya gue masuklah ke ruangan guru. Gue ngomong sama kepala sekolahnya ya kan. Terus saya mau masuk sekolah di sini. Emang kamu pindah dari mana? Dari Setiabudi. Aku mau masuk sekolah sini. Gak apa-apa, saya kan nyari yang ini aja lah, alternatif enak, kereta kan dekat gitu kan, bisa naik kereta. Bawa tuh gua sama si Doni tuh keliling sekolahan. Pamer tuh ya? Iya, sekolahnya sini sampai gua apa sih nunjukin logo ya kan, logo gua ke anak-anak sekolahnya, anak sekolah diem aja. Karena di bawah guru. Aman ya? Di bawah guru habis gue juga. Nah ini lo gak masuk? Gak masuk, cuma iseng doang. Nah iseng di situ gue ngajakin lagi si Doni, Don terus satu lagi yuk sekolah bijir. Si Doninya nggak mau dia. Nggak mau ya? Dengan Don duluan. Terus kenapa lo? Terus pas sampai Sasmita itu tahun 2011 atau 10? Ke Sasmita kalau nggak salah 2010 ya 2011 ya? 2011 masuk Sasmita. Oh, karena lu nunggu ajaran baru. Nah di Sasmita mungkin dong ditatar, lu kan ini avatar. Ditatar juga. Kali ikut tataran ya? Ikut tataran mau celana SMP waktu itu. Oh itu sama-sama ya. Oke. Ditatarnya di mana tuh ya? Di Rabuntu. Itu gimana sih Mel? Maksudnya kan beda nih Mel, beda jalur, beda teman. Lu ada rasa kepanikan gak sih? Enggak sih, gue biasa aja kok. Setelah lu dipukul itu lu udah gak ada rasa panik ya? Itu enggak biasa. Udah biasa aja. Ribut sama mana Mel? Sasmita itu. Waktu Sasmita. Tahu juga sih gua sama 3 BC tuh. Iya, sama Bijir kan. Sama Bijir ya kan. Iya, gua enggak tahu terus. Terus ribut ya, Mel. Itu berapa truk Mel Sasmita, Mel? 2 kalau enggak 2 truk atau 3 truk ya. Lupa sih gua. 2 truk terus berapa? Kelas 1 kelas 2. Oh, 2 truk ya udah. Oh, 2 truk. Kita ribut sama Bijir ya, Mel? Sama Bijir sama Geberan juga. Itu katanya ributnya sangat alot, katanya lama atau dia langsung kabur? Bentar doang sih waktu itu. Sombong amat. Oh bentar doang. Oh nggak tahu. Katanya dia ada yang kena ya? Ada yang kena. Namanya kalau nggak salah. Jadi gua veteran 57 juga itu yang kena sama gua. Veteran 57 udah pindah ke Pancadharma. Oh iya. Oh berarti dia aliansi ya Mel ya? Sebaik kena lagi ya. Berarti tahunan 2013 itu sering-sering memang angkatan Sasmita. Ya gitu lah. Keren ya. Berarti abis lu bentrok itu pertama kali lu nyobain anak Sasmita. Pertama kali tuh lu itu. Akhirnya lu milih basis mana Mel di Sasmita? Karena kan lu kan jauh nih, lu dominan milih basis mana? Pertama sih gua kan di Sindur nih. Kan ada Bulus yang keren banget tuh atau yang mana gitu. Pertama gua ikut Sindur kan, gua kan di yang lebih dekat kan tuh si Kafak, si Puding gitu kan, si Jering. Jadinya lu ikutnya ke tapi gua ngikutnya ke ini, ke Ciputat. Oh Ciputat. Siapa anak Ciputat yang sering lu ngalongin? Kok ketawa? Saya nggak nyebutin cewek ya. Gua ikut Ciputat kan karena ada ini apa? Ini ada ini. Siapa? Ada ini. Cewek lah. Petot. Oh Petot. Jadi lu diadain sama Petot. Kan dia sama Petot lah. Ciputat tuh apa sih maksud lu? Apa sih keiniannya? Istimewanya Ciputat? Kenapa lu kan sekian banyak basis kan ada lebih Bulus lebih bagus misalnya kan contoh. Kenapa lu milih Ciputat? Ada rindu di sana. Katanya lu gara-gara lu playboy juga kan? Enggak lah. Sampai sempat cilok lagi lu sama Ciputat juga. Ya gua di Ciputat kalau ngeliat bocah-bocah gimana ya, masih asik-asik lah ibaratnya, masih pada muda juga. Lu tua? Bukan tua, maksudnya kan yang lain kan gimana ya, ngeliat di Ciputat kan nggak ada kepalanya waktu itu, bukan nggak ada kepala ininya, nggak ada yang ininya lah ibaratnya, cuma siapa waktu itu si robot terus si Budi itu karena kelas 3 nya udah mulai fokus UN ya.
kelas 3-nya udah nggak fokus. Jadi benar-benar kayak setara gitu ya di Ciputat, nggak ada yang senioritas banget. Jadi dan rakyat Ciputat tuh banyak ya Mel. Lumayan banyak tamu. Lo kalau nginep di rumah siapa Mel? Kalau di Ciputat biasanya? Kalau di Ciputat gua ya gua Petot ya. Oh rumah Petot. Petot tuh alumni Sasmita Mel. Alumni Sasmita tahun 2008. Dari 2007 Mel. Oh iya 2007 ya, lupa gue XPT kan. Ada sejarah Sasmita tuh ada tertulis. Iya, XPT 07 kan. Ada gak sih Mel momen yang gak bisa lupain sama anak Sasmita? Momennya Maksudnya di kelas gue gak bahas tentang percintaan ya, maksudnya di kelas ada gak sih momen? Katanya lu sering perang kelas. masih gue mau pernah ikut tuh, perang kelas. Kirain lu pernah ikut nyerang kelas TKJ gitu. Gue gak tau gak ikut. Kalian banyak korban gak? Ya lu sering nyerang kelas orang ya. Kenapa sih Mel? Lu jahat banget sih Itu si Repen. Repen dulu itu. Apaan gue PSKD 4 gue sekolahnya. Oh lu pernah nyerang kelas ini ya? Sampai katanya pernah diturunin ke bawah ya gitu ya sama guru ya? Enggak lah. Si Repen dong ya? Repen. Oh jadi itu momen yang gak bisa lupain tuh di Sasmita, kebersamaannya juga ada di kelas juga ya? Iya di kelas seru lah. Kelas lu horor ya paling ujung ya? Paling ujung nih, terus gue paling ujung ya. Paling ujung, atas. paling atas ya, pokoknya. Kelas buangan itu. Jadi tuh kalau kayak ada tradisi tuh di Sasmita tuh kalau kelas paling ujung tuh paling horor ya. Jadi kalau ada anak main perang-perangan tuh kelas lu aja terakhir jatuhnya ya. Terakhir, nggak pernah ada yang nyampe pintu situ. Veteran lagi banyak ya. Tua banget lagi. Nggak, gue denger doang ceritanya ya nggak Mel. Itu momen yang itu. Iya itu. Yang nggak bisa lupain di sekolah. Kalau di jalur Mel? Kalau di jalur, Pernah gak sih kayak lu di Sasmita beda nih enak banget nih Sasmita atau yang nggak enak anak Sasmitanya? kalau di jalur sih enaknya gimana ya? Hampir tiap hari sih itu musuh. Itu. Lu kayak ini ya kayak ribut mulai jadi berarti ya di tiap jalur ya. Tahun-tahun itu mah emang di Gencar-gencarnya. ribut, lagi rame-ramenya. Sekolah Sasmita tuh dulu lagi rame-rame banget ya Mel ya. Lagi rame-ramenya. Jadi memang bukan dibuat-buat ya kalau ribut ya. Kayaknya udah kayak gimana ya, kebutuhan itu ribut waktu itu. Menurut lu kebutuhan? Kayaknya menurut semua orang, menurut Oke. semua pelajar. Berarti ribut tuh kebutuhan ya. Kebutuhan. Nah Mel, dukanya dong Mel di Sasmita ada gak? Katanya nana tuh. Kenapa katanya pernah agak gerah ini tangan anak Sasmita, kenapa? Sempet sih gue bukan seleksi, sempet kesel doang. Iya, kenapa? Waktu pas gue denger adek gue ketangkep ya kan, tangkap sama polisi tuh pas gue lagi balik. Kembali ke Maja. Gue lagi balik ke Maja tuh kan, gue denger adek gue ketangkep katanya kan. Iya. Gue nelpon waktu itu kalau nggak salah gue nelpon. Gue lupa kalau hobinya kan mabok mulu kan waktu itu kan. Terus udah tenang aja, adek lu udah bebas katanya kan. Ya udah niatnya kan gue kan langsung ke sono. Iya. Terus ya udah gue nggak jadi ke sono. Oke, agak lega gitu ya. Udahlah adik gue udah bebas. Akhirnya ternyata nggak bebas. Pas besoknya gue dengar adek gue dikeluarin. Nah di situ gue gondoknya. Sempet gue selekin semua, gue kesel lah di situ. Oh gara-gara itu. Gara-gara itu sempet juga gue pengen gue acak-acak juga tuh sekolah, cuman ya gue mikirnya gue juga banyak hutang jasa lah di situ ya kan. Iya. Udah numpang makan, numpang segala be di situ di 57. Oh berarti dia sempat keselnya. Kenapa nggak ngomong kalau adik gue nggak kuliah? Iya, Di sini kan bisa dihandle. Nah kan Mel, maksudku kan adik lu kan baru ke tahap itu, kenapa langsung dikeluarin di Sasmita? Apa udah pernah bikin ulah lain? Belum sih. Belum. Cuma gue nggak tahu aja di situ atau berapa. Mungkin Sasmita baik kali Mel, takutnya ke depannya ini adik lu nggak ngulangin tawuran lagi mendingan, dan adik lu kan pasti kan sekolahnya jauh, lebih baik dipindahin gitu kali Mel ya. Kurang tahu juga. Tapi bohong. Oh nggak tahu juga ya. Tahu kalau sih. Mungkin kan versi kita kan kayak gitu, versi sekolah kayak gitu. Iya, Beda-beda ya. Itu yang membuat lo kayak pernah sakit hati lah. Tapi setelah pas itu udah kayak damai aja lagi. Ya, kalau selepas itu mulai biasa aja sih. Biasa aja, memang takdir ya Mel ya. Gue juga mikirnya gue juga banyak hutang jasa juga sih gitu. Udah. Oh pas puncaknya emosi, anjing gua acak-acak juga nih, gua pantekin juga nih. Sempet gue juga bawa pasukan juga kan waktu itu kan, gue kan udah keluar dari Sasmita kan. Iya tahu gua. Gua sempet nggak sekolah takut gitu ya. Oh, jadi itu yang membuat lu itu ya. Nah Mel, gua dengar nih, kenapa sih Mel kalau naik kereta nih musuh pada takut sama kenapa Mel? Kalau siluman gua hantu. Gua pernah nih maksudnya temen gua pernah ngalamin nih satu kereta malu nih. Terus dia bilang, Mel ada bijir, udah jangan takut, ada gua. Pas bijir malah kabur-kabur, kenapa Mel? Istimewanya lu di musuh kenapa Mel? Nggak tahu, mungkin karena gue jelek kali.
nggak tahu juga sih kalau situnya ya. Exitnya. Sebenarnya kalau ribut sih kayak gimana ya, waktu itu sih udah biasa-biasa aja gue, jadi Biasa udah aja. nggak takut, udah biasa digebukin kan, namanya orang kalau udah digebukin mah Udah biasa aja ya. ya biasa aja, jadi udah nggak aneh lah ngeliat musuh banyak juga. Berarti isu lu kebal itu bohong ya Mel? Bohong sebenarnya mah. Itu bohong ya? Gitu Bohong sih, ya. bohong gitu, kebal gitu bohong. Bohong ketawa. Berarti itu pengalaman lu di 57 itu Mel? Berarti lu sampai tahun berapa di Sasmita dong? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Di Sasmita sih sebenarnya nggak nyampe 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun, tapi disebut berapa tahun? Disebut gue sampai kelas 2. Kelas 2 di Sasmita setengah tahun lah ya. Iya, setengah tahun lebih lah ibaratnya. Lebih, udah mau kayak mau lulus gitu dah. Lu ngapa dikeluarin Sasmita? Itu gua dikeluarin waktu itu habis tawuran di mana itu? Yang di mana ya, gua lupa lagi. Gimana Mel? Yang di mana ya? Gua lupa pokoknya itu waktu yang anak tamrin tuh, anak KB itu yang kena itu. Islami. Oh, Ya, PGA. yang jalur PGA itu. Karena habis tawuran di jalur PGA itu, Hmm. besok paginya nih, gua kan masuk sekolah, gua nggak masuk, nongkrong di warung emak. Iya. Itu gue nongkrong di warung emak, ada kepala sekolah gue apa siapa, pas API ya, Sosen, Sosen. bukan Oh, pas API, wakil kelas lu. wakil kelas Hmm. pas API waktu itu kan diambil tas gue, dibuka itu kan dalamnya itu semua BR semua, Maksudnya biar semua CR, granat, cerulit, itu kabar 7. cerulit doang sih, cerulit, pisau lah segala begitu gear, Maksudnya buka kelas. nggak dibawa ke kelas, gue kan dipaksa kan ditarik ke kelas, gue lari dicabut dah, gue mau masuk lagi ngerinya panjang doang urusan. Dan lu enggan kembali. Dari situ lu keluar dari Sasmita. Di situ gue keluar dari Sasmita. Oh gitu, jadi berarti lu keluar itu bukan karena dikeluarin, karena lu ngeluarin diri sendiri. Takutnya berpanjang ya. Takut panjang. Berarti pengalaman lu berat juga ya Mel, berarti dari 57 sebut sampai lu akhirnya lu lulus di mana Mel? Gua kan habis dari Sasmita tuh kan pindah ke Pancadharma gua. PD ya? PD. Itu di RCM ya? Daerah Victor. daerah Victor. Katanya lu pernah masuk Mesir juga, Bu? Enggak masuk Mesir itu kan. 31? Enggak. Enggak ya. Soalnya isu lu banyak banget kan. Sempat mau masuk doang ke Mesir. Sempat mau masuk ke Mesir ya kan. Nah, Gua ngikut anak Mesir ya, alhamdulillah di sana juga gua dijamu lah ibaratnya. iya. Enak lah hidup gua. Oh berarti lu kayak ini ya Mel, kayak perantara anak-anak sebut ke Jakarta lu salah satunya? Iya. Yang kenalin itu. Gua tadinya kan mau masuk Mesir. Mm-mm. Cuman pas gua di jalur tuh kan pas Mesir mau ribut sama sekolah apa Bariwan. Iya. Pas mau ribut sama sekolah Bariwan. Baru juga gua mau ribut, gua ketemu kawan lama gua, kawan SD gua. Di Bariwan itu? Si Sigit. Iya. Yang di situ Halo, gua nggak Sigit. jadi ribut. Terus Gua nggak jadi ribut ya kan, sama-sama kenal ya kan. terus Di situ gua bimbang, gua mau masuk Mesir juga bimbang. oke. Terus gue masuk Mesir ibaratnya kan, sekolah-sekolah nasional kan ibaratnya anak Bariwan 8 CB ya kan, banyak teman gua, Banyak ya teman-teman. banyak temen SD dulu. Oh pindah ke Jakarta semua. Pada pindah ke Jakarta. Kayaknya lu selalu aja tuh. Selalu aja gua kalau di sana. Gua kalau di daerah Pulau Gadung itu berkeliaran bebas. Oh gitu. Gak ada musuh, gua bingung kan. Mel, nih sekian banyak sekolah yang paling istimewa sekolah mana? Yang paling Yang lu pernah singgah istimewa sih sebenarnya Setiabudi. Setiabudi ya. Karena Di situ gimana ya, gua ngerasain ibaratnya kayak hidup gembel, nggak punya uang sama sekali bisa hidup gitu. lu perompak juga ya, pelajar. Kompak pelajar gitu. Jadi gimana ya, di Setiabudi itu kan ini misalnya ada roti satu aja gitu kan ibaratnya, yang lain nggak makan kita nggak bakal makan, jadi kita bagi-bagi. Iya benar Mel, gua ngalamin itu. Kalau di Setiabudi itu Lebih baik tamu yang makan Iya. ketimbang yang punya makan ya. Memang pendidikan itu dari basis juga nggak sisi negatif doang, yang positif banyak ya Mel. positifnya banyak ya, ibaratnya dari solidaritas ibaratnya, cara menghargai yang lebih tua. Benar-benar Mel, gua ngalamin tersebut. Gue diajarin sampai sekarang ya, walaupun ibaratnya gue nakal atau apa ya, ibaratnya mah yang lebih tua mah gue hormat lah ibaratnya. Benar itu bagus tuh Mel. Berarti memang tuh dari sebut itu banyak banget yang ini ya, banyak artinya di kehidupan lu, sampai lulus itu prinsip itu jadi tertanam ya Mel, jadi kayak jati diri lu udah terbentuk ya kan. Tapi gue dengerin kalau ke pantai lu kayak nguasain pantai, saking banyaknya Setiabudi. Iya memang pantai itu rata-rata ini ya, jalan-jalan ke pantai semua ya.
Bingung sih ya, mau dibilang ibaratnya kawasan Setiabudi ya bukan lah ibaratnya, teman. Iyalah, Kita ya bebas di sono gitu. kawasannya lah. Gue bingung nih kayak sekolah kayak di belakang pantai kok kayak kuasain banget. Iya, ibaratnya mau ke pantai ya tiap hari juga bisa ibaratnya ya kan. Iya. Nggak punya duit juga jadi. Jadi terus ya Mel ya. Berarti nyetrit memang udah ngalamin ya. Itu yang gue salutin sama Setiabudi, memang solidaritasnya sih Mel. Nah gue juga ini sih banyak jasa nih anak Setiabudi nih ke diri gue juga. Gue lalu tau lah adatnya gue gimana kan, tiba-tiba pas masuk Setiabudi pas gue main sama Setiabudi, oh kayak gini sampai ini gue diajarin nih kayak ini gorengan kok gue dikasih gorengan yang lain pada nggak makan sampai kering nih gorengan nih kagak dimakan juga, lanjut ngapa sih orang sampai gue dikasih ini udah makan mas makan kagak sampai temen gue rokok udah habis diambilin terus dibakar lagi. Itu gue sih ngalamin di Setiabudi. Ya ibaratnya kalau Setiabudi kan mentingin tamu dulu lah daripada kita sendiri gitu. Benar sampai dulu gue pernah dijemput jalan kaki. Dia jemput berdua nih lagi bertiga, yang jemput udah bawa motor sana ikut dengan depannya dan dia berdua tuh jalan kaki. Gue kasihan banget gue bilang. Terus gue bener sih ya, pengalaman gue di Setiabudi keren sih asli. Kita ya kisah-kisah lain sekolah sebenarnya banyak nih Mamel nahan nih dia nih yang dia hidup lagi lah, dia nyamper lah, dia apalah banyak lah, lu tau Mamel. Nah inilah intinya, jadi gue banyak gue getin sih, maksudnya gue batesin nih, maksudnya jangan terlalu terbuka banget ya Mel ya. Maksudnya ini kan ya, masa lalu mah gimana ya, maksud gue udahlah masa lalu gitu. Ya, biar pelajar yang lain ini nggak niru, maksudnya ini hanya pengalaman nih. Kalau lu masih batu nih ngikutin ya, ini pengalamannya dilempar lah, diskroyok lah, sampai keluar sekolah lah, sampai masuk sekolah lagi dikeluarin lagi lah, akhirnya sampai lulus tahun berapa ya? Nggak lulus ya. Tapi kayak lu lebih sekolah lebih dari 3 tahun lah ya jatuhnya. Lebih ya. Dan itu pendidikan yang paling mahal tuh pengalaman sih. Karena bener ya. Sekarang sibuk apa Mel? Gua sibuk di proyek sekarang. Ini baju apa nih Mel? Tim bola lo atau apa? Tim bola. Dari Setiabudi. Dari Setiabudi. Oh berarti memang tali silaturahmi lu nggak putus ya Mel? Alhamdulillah. Sampai sekarang ibaratnya. Ya walaupun yang lain nggak ketemu tapi ibaratnya masih lah silaturahmi mas. Sampai sekarang dari alumni gua sampai sekarang masih. Sampai anak gua Setiabudi mulu. Nah komunitas Setiabudi apa aja Mel? Di luar dari sekolah? Dari luar sekolah sekarang kan komunitas anak Setiabudi itu bola. Oke, bola. Terus ya ibaratnya di bidang pekerjaan, ibaratnya sekarang di project kan bisa ketemu sama anak-anak Setiabudi. Itu. Katanya ada Poskasbi. Iya. Poskasbi kan ibaratnya itu komunitas inilah. Gue juga kurang ikut ibaratnya, cuman ya hadir doang. Oke. Nah, jadi lu mau tahu gak nih adanya Mamel yang waktu itu pernah di Sasmita walaupun setahun doang? Cil, sini Cil. Ngobrol-ngobrol dong Cil tentang katanya kesibukan Acil nih, ada ini nih produk-produk patus ini Cil, mumpung ini Cil. Yang mau lihat tadi kan kakaknya Mamel nih, sekarang adanya Mamel nih. Jadi benar-benar ya dari keluarga itu benar-benar 579 banget ya Mel ya. Keluarga ya. Ya ibaratnya ya kalau anak-anak sebut anak itu pastinya pada tahu sih, menyokap gue juga ibaratnya. Dan gue juga tahu, dan gue sering main kesini dulu. Sini Cil, cerita-cerita tentang sepatu dong Cil, sini Cil. Nih adanya Mamel nih, dulu namanya Ucil, kecil badannya, sekarang Cil. Cil. Masih udah lama kita gak ketemu ya. Walaupun satu rumah juga tetap salaman. Hargain. Benar. Gimana Cil setelah di Sasmita nih? Setelah di Sasmita. Lanjut atau enggak? Kalau lanjut sih enggak sih, cuma kita ikut paket. Iya. Kenapa sih Cil milih Sasmita? Kan jauh Cil. Sasmita jauh ya, emang jauh. Ya kenapa milih Sasmita kamu? Gimana ya, mungkin ada abang juga sih sebenarnya. Oh iya, maksud Mel? Iya. Isi gue yang juga. Biar gue jagain kali ya. Oh biar dekat gitu ya. Karena Sasmita tuh itu 2011 juga. 2011. Lu sangkatan berarti Mel? Jadi sangkatan gue. Angkatan. Oh satu angkatan. Jadi sangkatan. Nah terus sekarang berarti pas semenjak lu dikeluarin itu udah lu nggak putus hubungan sama Sasmita atau masih lanjut? Kayaknya kemungkinan banyak sih hampir
putus hubungan, mungkin entah mereka yang lupa ke sini atau gimana ya. Oh gitu. Atau hampir lost kontak lah. Lost kontak ya. Iya. Mungkin sampai sekarang juga sebagian doang gitu. Kayak lost kontak. Momen apa sih yang nggak bisa lupa nih Sasmita sukanya? Sukanya apa ya? Kalau untuk suka sih orang-orangnya aja sih pada baik waktu itu. Oke. Nah dukanya? Dukanya ya itu yang tadi diceritain. Itu kan versi Mamel, versi lu gimana sih? Versi gua ya itu aja, gua ketangkep, nggak ada yang ngeluarin sampai gua dibawa ke sekolahan. Gua denger katanya lu sampai nutupin anak Sasmita daripada dikeluarin sebagian, mendingan lu aja gitu. Iya, itu gua tutupin semua. Kenapa Cil, kan dia udah kayak gitu Cil? Tapi ya gimana ya, kasihan gitu kan, daripada mereka pada keluar, lebih baik satu orang aja gitu kan. Nggak ada sahabat. Iya, nggak usah banyak yang keluar gitu. Kayaknya lu dibawa ke sekolahan. Dibawa ke sekolahan, terus nunjukin semua yang ikut. Dan lu nggak mau? Nunjukin sih, ada yang diunjukin, tapi kita nyekip dia. Oh gitu. Istilahnya dia ikut tapi dia nggak tahu menau gitu, cuma ikut jalan bareng doang gitu dari angkot. Oh gitu. Nggak ikut ribut, nggak ikut apa. Alhasil lu doang yang dikeluarin. Ya iya, alhasil itu aja. Nah terus Mamel tahu lu ditangkap dari mana? Dia datang sekolah. Nggak tahu itu kalau. Oh yang lu bilang itu yang dikabarin ternyata benar-benar dikeluarin itu langsung datang ya? Gue sih tadinya mau datang, gue nggak jadi datang. Karena bilangnya dia telepon udah bebas katanya. akhirnya pas dengar kabar dikeluarin si Uci pulang sini. Baru tuh lu kayak puncak itu keselnya. Nah Cil, setelah kan masa lalu Cil, terus lu sekarang sibukannya apa? Gue dengar jadi pemain bola juga lu. Sibukan sih bola ya. Bola. Katanya gue dengar bisnis apa sih Cil? Aduh, bisnis sih baru mulai beranjak sih ya. Apa dong, promosiin dong Cil? Kita itu bidang sepatu sih, dari sepatu, nama ininya Elektrosport. Kita baru belajar, kalau bisa sih pada belilah ya. Ya kali nggak beli ya kan? Iya harganya terjangkau, murah lagi. Kalau mau kepo-kepoin linknya apa Cil? Linknya Elektrosport. Instagramnya ada nggak? Kalau Instagram sih ada officialnya Elektro FC. Elektro FC ya. Bisa juga Ucil, langsung ke Ucil selalu ceria di Facebook ataupun di Instagram. Ya. Oke, jadi kalau mau ngepo-kepoin langsung aja ke Ucil Ceria di Instagramnya sama Facebooknya. Dagangnya di mana Cil? Kalau untuk dagang sih kita baru di Lazada aja sih untuk online ya. Kalau TKP-nya ketemu TKP langsung nggak bisa? Atau TKP sih bisa sih, TKP itu ada di kawasan Tangerang. Oh Tangerang. Tapi mending lebih mudah online kayaknya Cil. Iya, mending lebih mudah online. Jadi kalau lo mau kepoin banget, langsung aja DM atau inboxnya Acil. Ntar juga gue kasih nih nomornya Acil. Jadi kalau yang mau ini ntar diinin dah. Lazadanya namanya apa Cil? Elektro Street Sport. Elektro Street Sport. Iya. Bener gak sih? Iya kan. Bener, betul. Nah itu Lazada kalau lo mau ini yang doyan belanja tapi enggak buat jogging ya kan, daripada pakai plastik kaki kan sakit, pakai sepatu dong. Udah tahun berapa ini enggak? Jadi pengalaman lu di Sasmita cuma 1 tahun ya Cil ya? 1 tahun. Tapi berkesan juga ya? Ya berkesan sih ya. Walaupun ada pahitnya ya kan, tapi kan kehidupan kan nggak semua pahit ya Cil ya? Iya. Oke, jadi itu aja kali ya Mel ya, bisa lu gokil sih, maksudnya sekeluarga ini memang benar-benar 5/9. Jadi kalau gue di Maja pasti terkenalnya ya ini rumah ini nih, gue dulu seru banget Ya, sumpah. kalau anak 5/9 pasti tau lah rumahnya Mamel. Iya benar. Ya kan anak 5/9 tukang ojek juga pasti pada tahu. Tahu semua ya, Mamel yang bikin ulah. Bikin ulah. Gak banyak terkenal, ada baik-baik lah. Itu aja Cil ya. Jadi lu jurusan apa dulu Sasmita? Jurusan sih listrik dulu di Sasmita. Lu juga nggak sih? Bukan, gua otomotif. Otomotif ya bener. Elektro ya? Otomotif. Udah salah gue mulai. Nah kita bertiga di angkatan loh, beda tahun lahir ya Cil ya. Jadi satu angkatan. Angkatan nih baru ketemu lagi. Tahun ini. Wah gila. Udah lama ya. Dari 2011 sih. Iya 2011, makanya itu. Ya 10 tahun lagi. 10 tahun ya kan? Lost kontak pokoknya. Oh gila. Gak ada. Harus besar ini, kecil banget. Dulu gua kan kecil, ini ada lebih kecil. Parah ya. Sekarang dia buat kecil karena sibuk olahraga kali ya. Olahraga sih ya. Nah berdua nih kan udah pernah
jatuh bangun nih di 59, edukasi dong buat anak-anak sekarang dari Mamel lu. Ya kalau buat gua sih ya saran buat anak 579 ya kalau sekolah lah ibaratnya. Kalau toron-toron udah nggak zaman sih zaman sekarang ya kan. Yang penting itu kan kita lulus sekolah itu bisa nyari kerja ibaratnya. Cari ilmu sebaik mungkin. Udah cukup. Baru Acil dagang kelas sepatu. Ayo. Gimana Acil? Kalau dari gua apa ya? Edukasi maksudnya biar gitulah. Intinya sih jangan putus asa dan selalu semangat aja. Mungkin kita tuh di bawah ya, kita nggak bisa apa-apa, tapi terus semangat aja. Kita yakin kita bisa. Udah itu aja sih. Gila pelajaran banget. Di bawah semangat bisa ke atas ya Cil ya. Iya. Itu poinnya ya. Jadi kalau udah jatuh lu jangan nyerah, tetap semangat sampai lu ke puncak. Udah nih mainin aja ya. Ada mau titip pesan nggak untuk anak 579? Ya buat anak 579 pada lupa apa ya ke rumah gua ini. Sini dong sokin. Letakin gua aja, masa gak lupa sih. Benang di kali, udah nanas. Ngisi tekno. Quick. Nah deh, abang nih. Bang, sini bang. Jadi satu aja. Sini bang. Nah ini deh yang abangnya Mamel yang ini. Ini abang pertama bang. Bang pertama. Dan alumni sebut yang nyitain 1879. Nah ini dulu kan 513 sih bang ya. Nah terus langsung tuh dilanjutin si Mamel. Nah Mamel nyuruh Kacil ke Setehuri. Jadi nih keluarga besar 579 nya nggak bang ya. Nah mungkin itu aja yang gue bisa sampai ini dari gue Yunus Martin Mamaer, Mamel Barat. Dade. Bang Dade 1999 ya bang ya. Ucil selalu ceria. terus ceria. Jadi kisah kasih Di sekolah. kisahnya Anak sekolah. salam damai alumni. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie. Come with me. Join in the party. Here it is. South Warrior family. Sad territory, not listen. Yes, go home, homie. Come with me. Join in the party. Here it is. South Warrior family. Teriakan suara lantang menantang di aspal pedang. Hutabas datang menghalang, tidak pandang siapa yang datang menerjang. Daganku cengkram, coba hentikan ku punya kelewang. Kriminalitas menjadi pembatas menuju ke atas. Ingin sama ku tabas, rata ku libas. Hey kualitas buas di jalan terkelupas. Ini tak bisa lepas sampai ku puas.